Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah horor. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang mereka yang tak terlihat. Mari kita langsung ke cerita. Tahun 2009, Mas Hanung mencari rumah di sekitar Jogja. Ia bersama dengan sang istri, sebut saja Mbak Yona, dan satu anaknya yang berumur 4 tahun. Semua brosur perumahan klaster sudah mereka lihat, tapi selalu saja sang istri merasa tidak cocok. Sebelum pindah ke sini, sebenarnya mereka sudah punya rumah di Bandung. Tapi Mbak Yona selalu punya impian untuk tinggal di Jogja karena jatuh cinta dengan suasananya setelah berlibur di sana. Hampir setengah tahun, Mas Hanung mencari rumah yang cocok dengan kemauan istrinya, hingga akhirnya teman satu bisnis Mas Hanung bertanya, "No, dengar-dengar kamu lagi cari rumah?" "Iya, tapi belum nemu yang cocok sama kemauan istri." "Ada temen nawarin rumah, Nung. Aku gak suka modelnya, kamu mau?" "Kenapa dengan modelnya, Mas?" "Ya, kayak rumah jadul gitu loh. Bekas peninggalan orang Belanda dulu. Tempat pelarian mereka." Mas Hanung lalu meminta foto rumah tersebut. Dari foto rumahnya memang tampak kuno dengan arsitektur Belanda yang kental. Sesampainya di rumah, Mas Hanung langsung menunjukkan foto rumah itu ke istrinya. Entah kenapa Mbak Yona langsung mengiyakan. "Besok kita lihat ya." Mas Hanung tak mau langsung mengambil begitu saja. Dia ingin memastikan dulu surat-surat rumah dan lokasinya. Setelah Mbak Yona setuju, Mas Hanung langsung meminta alamat lengkap rumah itu. Keesokan harinya, mereka berangkat ke Jogja dengan penerbangan paling awal. Di Jogja, Mas Hanung menelpon temannya yang sudah siap mengantar mereka ke lokasi rumah itu. Rumah yang dituju ternyata cukup jauh dari bandara, sekitar 2 jam perjalanan. Sepanjang jalan, Mas Hanung selalu bertanya ke Mbak Yona, apakah sudah yakin dengan keputusannya mau tinggal di rumah bekas Belanda itu. Jawabnya pun selalu sama, "Iya Mas, aku yakin." Karena baru pertama kali berkunjung ke sana, mereka beberapa kali tersesat dan harus bertanya ke warga sekitar, hingga akhirnya ketemulah lokasi rumah itu. Rumah Belanda itu ternyata berukuran besar, halamannya luas, dan ada 2 pohon yang sejajar persis di tengah halaman tersebut. "Gede banget ya Mas." Mbak Yona semakin bernafsu ingin tinggal di sana. Begitu mereka turun dari mobil, orang yang punya rumah tersebut sudah menyambut di teras rumah tersebut. "Assalamualaikum," ucap Mas Hanung. "Waalaikumsalam." Seorang laki-laki berperawakan besar dan tampaknya sudah cukup berumur menyambut mereka semua. Usianya mungkin sudah sekitar 60-70 tahun. "Deh Hanung ya?" "Iya Mbah, aku yang kemarin telepon mau lihat rumah ini." Monggo, saya antar keliling melihat-lihat rumahnya ya." Kondisi rumah itu tidak banyak kerusakan, bahkan bisa dibilang cukup terawat. Tapi memang ada beberapa bagian yang harus diperbaiki, namun bukan masalah serius. Di bagian dalam rumahnya tampak luas, ada 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang makan, ruang keluarga, dan gudang.
Di gudang itulah ada sedikit keganjilan yang terjadi. Saat mereka melihat-lihat gudang tersebut, tiba-tiba anak Mas Hanung langsung menangis kejer, seolah dia habis melihat sesuatu yang menakutkan. Mbak Yona langsung membawa anaknya ke teras depan, namun dia belum merasakan keanehan apapun. Karena khawatir, Mas Hanung menyusul Mbak Yona ke depan. Kenapa kok dia nangis? Nggak tahu juga, tiba-tiba aja nangis. Mungkin lapar atau capek, Kak. Ya sudah, kamu sama si Dede tunggu aja di dalam mobil ya. Ini sudah yakin kamu pilih rumah ini? Iya, A. Mas Hanung kembali masuk ke dalam rumah untuk menanyakan perihal surat-surat rumah tersebut. Ternyata memang jodoh buat sang istri. Sertifikatnya ada dan dokumen lainnya lengkap. Setelah itu, mereka bernegosiasi soal harga. Cukup alot karena sang pemilik rumah meminta harga yang tinggi. Sampai setelah hampir setengah jam, akhirnya bertemu kata sepakat. Ya, rumah itu resmi berpindah tangan. Sebelum ditempati, rumah itu direnovasi terlebih dahulu. Mbak Yona mau cat rumah tersebut diubah agar tampak baru dan bagus. Beberapa bagian rumah yang tampak rusak juga diperbaiki. Sebulan setelah itu, mereka pindah ke rumah tersebut. Di hari pertama, mereka pindah, tidak ada kejadian aneh. Semuanya seperti biasa. Si Dede kelihatan senang dengan kamarnya. Mbak Yona pun tampak senang. Lain dengan Mas Hanung. Dia merasa ada yang mengganjal. Ada ubin yang sudah retak, padahal kemarin sudah direnovasi total. Ubin itu terletak di kamar mandi, tepatnya di bagian pojok dekat shower. Mas Hanung langsung menelepon tukang yang kemarin merenovasi rumahnya. Mas, kemarin kamar mandinya direnovasi juga kan? Iya, Pak. Kan Bapak minta direnovasi total. Ubinnya sudah diganti, Pak. Iya, Pak. Tapi kok ini ada yang retak ya ubinnya? Ah, yang benar, Pak. Sebelum Bapak datang sudah saya cek semuanya kok. Nggak ada yang rewat, Pak. Ya sudah, besok diganti ubin yang retak ini ya, Pak. Mas Hanung mengenyitkan dahi. Jika memang sudah diganti, kenapa bisa rusak secepat itu? Karena penasaran, dia pun bertanya ke istrinya, apa dia tahu penyebab ubin itu retak. Kamu tahu nggak kenapa ubin kamar mandi itu retak? Lah, justru aku yang mau tanya ke kamu masalah itu, tapi lupa. Berarti kamu juga nggak tahu ya kenapa ubinnya begitu. Mbak Yona ternyata juga tahu, tidak mungkin ubin bisa retak tanpa sebab. Apalagi ubin yang retak itu hanya satu, seperti habis dijatuhkan sesuatu yang keras sampai jadi retak. Ini adalah awal mula munculnya keanehan di rumah itu. Semuanya dimulai dari hawa yang panas dan pengap di dalam rumah. Mas Hanung kemudian berinisiatif memasang AC di ruangan keluarga. Tapi masalahnya tidak selesai. Hawa panas itu masih tetap terasa. Anehnya lagi, hanya ada di ruangan tertentu saja hawa panas itu terasa. Seperti di ruangan keluarga, dapur, dan kamar mandi dekat kamar Mas Hanung. Mas Hanung sempat berpikir bahwa hawa panas itu mungkin cuma perasaannya dia. Sampai akhirnya Mbak Yona ikut mengangkat suara. Ah, ini aku doang yang merasa atau kamu juga? Merasa apa? Panas, panas, gerah. Perasaan kamu aja mungkin. Hawa panas itu tiba-tiba menghilang. Entah apa penyebabnya. Mereka berdua pun tidak tahu sebabnya sampai sekarang. Tapi
justru selanjutnya kejadian-kejadian yang lebih menyeramkan datang menghampiri. Jam dinding menunjukkan pukul 23.30. Mas Hanung baru sampai di rumah setelah meeting dengan kliennya di luar. Dia melihat Mbak Yona sudah tidur dengan si Dede. Karena merasa haus, dia menuju ke dapur. Saat membuka pintu kulkas, terdengar bunyi sesuatu yang digeser. Mas Hanung langsung menoleh. Gelas yang ada di atas meja dari marmer itu bergeser. Dalam gelas itu masih ada sisa air di dalamnya, dan air di dalamnya tampak masih bergoyang, pertanda baru saja bergerak. Mas Hanung tipe orang yang tidak percaya dengan hal-hal berbau mistis. Dia mengacuhkan saja meskipun mendengar dan tahu kalau gelas itu bergeser. Setelah minum, ia beranjak ke ruang tengah. Belum sempat keluar dari dapur, gelas itu bergeser lagi. Kali ini, langkah Mas Hanung terhenti. Meja itu ada di belakang Mas Hanung. Suasananya sangat hening dan tenang, hingga tiba-tiba gelas itu bergeser kembali. Tanpa menoleh, Mas Hanung lanjut berjalan. Mungkin karena angin, pikirnya. Sebenarnya dia sudah mengantuk dan capek, tapi malam itu klub bola kesayangannya bermain. Dia tak mau ketinggalan hingga akhirnya menonton TV di ruangan keluarga. Di kamar sebenarnya sudah ada TV, tapi dia tak mau membuat Mbak Yona dan si kecil terbangun karena suaranya. Jam menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Mas Hanung masih asik menonton bola. Tiba-tiba terdengar suara gelas terjatuh dan pecah dari arah dapur. Mas Hanung kaget. Dia bangun dan beranjak menuju dapur. Ternyata gelas yang tadi bergeser di atas meja itu terjatuh dan pecah. Kok bisa? Pikir Mas Hanung. Tak lama, Mbak Yona menyusul dengan wajah yang tampak mengantuk dan rambut acak-acakan. Apa sih, A? Suara apa itu? Mbak Yona tipe orang yang memang mudah terbangun meskipun dengan suara kecil. Iya, itu aku jatuhin gelas. Gak sengaja, kesenggol tadi. Sudah, kamu tidur lagi aja ya. Iya, A, bersihin loh. Mas Hanung sengaja menyembunyikannya. Dia tak mau membuat istrinya khawatir dan ketakutan. Sambil membersihkan pecahan gelas, pikirnya masih bertanya-tanya kenapa gelas itu bisa terjatuh dengan sendirinya. Bahkan angin pun tidak ada. Setelah bersih-bersih, dia kembali ke ruangan keluarga. Dan lagi terjadi hal yang aneh. Tadi sewaktu gelas pecah dan ia pergi ke dapur, TV-nya masih menyala. Tapi kenapa sekarang kau malah mati? Tidak mungkin Mbak Yona mematikan TV. Dia tahu kalau istrinya tidak akan berani mengganggunya saat sedang menonton bola. Meskipun dia mencoba bersikap cuek, tetap saja dia tak habis pikir kenapa TV bisa mati. Ruang keluarga dan dapur lokasinya cukup jauh. Suara TV-nya pun kecil, jadi tidak terdengar sampai dapur. Mau tak mau pikirannya mulai mengarah ke hal-hal mistis. Kala itu, Mas Hanung harus pergi keluar kota karena ada urusan bisnis yang harus dilakukan karena akan menguntungkan perusahaannya. Jam 10 pagi 00, Mas Hanung berangkat ke bandara. Dengan berat hati, Mbak Yona melepas kepergian suaminya. Jangan lama-lama ya, A. Semoga gak ada kejadian aneh. Begitu dalam pikiran Mas Hanung. Mbak Yona memang belum mengalami hal-hal yang aneh sampai sejauh ini. Malam tiba. Di hari pertama Mas Hanung pergi, Mbak Yona dengan si Dede bercanda di ruangan keluarga. Beberapa mainan tampak berserakan di lantai. Tiba-tiba, salah satu mainan seperti terlempar atau ada yang menariknya. Mbak Yona juga kaget, langsung melihat ke arah mainan itu. Dia terdiam, tapi dalam pikirannya bertanya-tanya,
kenapa mainan itu terlempar ke sana. Masalahnya, si Dede bermain dengan Mbak Yona. Jika si Dede yang melempar, pasti Mbak Yona mengetahuinya.